Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isarotul Munawaroh. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya di SDN Ketapan Rami 2 dengan materi pokok Iman kepada Rasul kelas 4. Selamat pagi. Sudah sarapan? Jagoan. Selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Semangat sekali pagi ini. Anak-anak, coba sekarang dilihat masuk bangunnya, kira-kira apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Tidak masuk? Iya. Mana dia? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bisa mau tes semangat kalian pagi ini, boleh? Boleh. Tepuk semangat. Semangat sekali pagi ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, anak Erik silahkan dipimpin, suaranya yang keras. Siap, duduk, gerak. Kawan-kawan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak Erik. Anak-anak perlu diketahui bahwa tujuan kita berdoa setiap pagi sebelum belajar adalah untuk meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang berdoa. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam proses belajar dan mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu ya. Terus sekarang kita mari menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Citra. Silakan Citra maju ke depan. Teman-temannya disuruh berdiri terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan doa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
terus membaca dan memahami apa? Pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah Al-Amin. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita mau belajar apa? Bisa ada beberapa pertanyaan yang boleh dijawab bersama-sama. Coba lihat di depan semuanya. Pertanyaan pertama, anak-anak tahukah kalian bagaimana iman itu? Apa artinya iman? Percaya. Percaya itu beda apa enggak sama tahu? Kira-kira? Beda. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Yang kedua, tahukah anak-anak apa sajakah 4 sifat baik yang dimiliki oleh Rasul? Cinta, terus amanah dan fatona. Nah, kalau tadi ada sifat wajib, berarti ada sifat mustahil. Selain sifat wajib Rasul, apakah anak-anak tahu bahwa Rasul itu juga punya sifat mustahil? Tidak tahu. Baik, nanti kita pelajari hari ini tentang apa itu iman, sifat wajib dan sifat mustahil. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak berdiskusi secara berkelompok. Anak-anak mampu yang pertama menyebutkan sifat-sifat Rasul beserta artinya dengan benar. Dan yang kedua, anak-anak bisa menganalisis makna iman kepada Rasul dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak nanti bisa memisahkan sifat wajib dan sifat mustahil Rasul dengan benar. Nah, nanti anak-anak akan dibagi secara berkelompok. Tujuannya untuk melakukan apa? Diskusi. Baik, sekarang coba dibuka buku paket kalian halaman 119. Sudah dibuka halaman 119. Nah, sebelum kita lanjut memahami materi yang kita pelajari hari ini, coba kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Rukun Iman, tapi dengan menggunakan nada Tanjung Perak. Nah, anak boleh sambil tepuk tangan ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Jadi, terima kasih semangatnya. Anak-anak, ini adalah rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada berapa? 6. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang keenam, iman kepada Kiamat. Oh, yang kelima ya? Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, keenam, iman kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keberapa berarti? Yang keempat. Apa? Iman kepada Rasul. Nah, jadi anak-anak, nanti anak-anak akan memahami tentang makna iman kepada Rasul. Nah, tugas. Sebelum Bu Isa lanjutkan pelajaran hari ini, tugas yang pertama, anak-anak nanti dimohon untuk menganalisis makna iman kepada Rasul secara berkelompok. Nah, pertama, nanti ini kan sudah duduk secara berkelompok. Nanti anak-anak akan dibagi untuk menjadi tim ahli. Apa itu tim ahli? Nah, jadi nanti setiap kelompok dibagi tugasnya. Ada yang memahami iman kepada Rasul, ada yang sifat wajib Rasul, ada yang sifat mustahil. Kemudian nanti akan berkelompok di sini iman kepada Rasul, di situ sifat wajib Rasul, dan yang terakhir sifat mustahil. Nah, nanti setelah belajar masing-masing dari tema yang sudah ditentukan, anak-anak kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan apa yang sudah didapat kepada teman kelompoknya. Dari sini paham? Paham? Baik, anak-anak dibagi kelompoknya langsung ke kelompok sesuai materi yang sudah dibagi. Yuk, silahkan kembali menuju tempat kelompok yang masing-masing tadi.
kepada Rasul artinya apa, dipahami, terus ada dasarnya juga Al-Quran ya pastinya ditulis, nanti biar menjelaskan kepada temannya lebih mudah. Silahkan berdiskusi dengan temannya, ada yang baca, ada yang tulis, nggak apa-apa, boleh. Yang namanya diskusi harus kerja kelompok. Di sini. Nah, apa tugasnya di sini tadi? Tentang sifat wajib. Ditulis dulu sifat wajib ada berapa ketemunya? 4. Apa saja ditulis sama apa? Artinya. Kemudian diberi contoh agar ketika menjelaskan teman kelompoknya lebih mudah. Ya, jadi ditulis sifat wajibnya apa, artinya apa, kemudian diberi contoh. Kalau khianat itu lawan katanya amanah. Berarti kalau khianat dia tidak bisa dipercaya. Gitu. Berarti khianat artinya tidak bisa dipercaya. Dituliskan sifatnya, terus artinya juga diberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biar ketika menjelaskan ke temannya nanti lebih mudah. Sudah ketemu kira-kira? Nanti dibaca tulisannya sendiri biar apa ketika menjelaskan ke temannya tidak kesusahan ya. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Bagaimana rasanya menggali informasi sendiri? Seru apa tidak? Seru ya, kalian jadi belajar secara mandiri dengan cara membaca. Baik, kalau sudah silakan anak-anak kembali ke kelompoknya masing-masing seperti yang semula tadi. Silakan. Sudah? Kalau sudah boleh lihat ke depan. Tugas selanjutnya adalah jika sudah selesai, tim ahli akan kembali ke kelompok masing-masing untuk mentransfer materi yang sudah didapat. Ya, karena dalam satu kelompok tadi bermacam-macam materi ya, tentang pengertian iman, sifat wajib itu apa, sifat mustahil itu apa. Jadi silakan jelaskan kepada temannya secara berurutan. Jadi iman kepada Rasul itu apa dulu, kemudian dijelaskan sifat wajibnya apa saja, dan yang terakhir dijelaskan sifat mustahil itu apa saja. Baik, boleh dimulai dari sekarang. Silakan jelaskan kepada temannya. Iman artinya percaya, iman kepada Rasul artinya percaya adanya Rasul. Allah menetapkan Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Baik, artinya iman. Sekarang dilanjutkan, saya coba sifat wajib. Sifat wajib apa tadi? Ayo, silakan jelaskan kepada temannya. Bagian sifat wajib tadi siapa? Tadi. Jadi sekarang menjelaskan kepada temannya sifat wajib itu apa? Sifat wajib Rasul adalah serta Yang sekarang temannya dari artinya jujur. 2. Tabligh artinya menyampaikan. 3. Amanah artinya terpercaya. 4. Katonan artinya cerdas. Contohnya, satu, jujur saat berbicara. 2. Menyampaikan sesuatu dengan benar. 3. Tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya sehingga dapat dipercaya. Itu contoh amanah. Teman-temannya sudah bisa paham? Bisa. Baik, silakan duduk. Dan yang terakhir tentang apa tadi? Sifat mustahil. Tadi siapa? Ali. Baik, silakan dijelaskan temannya. Kalau ada yang penting boleh dicatat biar tidak mudah lupa. Silakan Ali. Teman-teman, sifat mustahil Rasul adalah satu sisi artinya dusta. Contohnya, memuja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kitman artinya menyembunyikan. Contohnya berkata bohong. 3. Khianat artinya berkhianat. Contohnya tidak bisa dipercaya. 4. Alada artinya bodoh. Contohnya bermalas-malasan. Yang lainnya sudah? Sudah? Baik. Kita akan melakukan itu ya, pemahaman lebih dalam tentang
sifat wajib dan sifat mustahil serta makna iman kepada Rasul. Sebelum Bu Isa lanjutkan untuk menjelaskan materi, anak-anak bisa minta untuk mengerjakan LKPD terlebih dahulu ya. Silakan dibuka Chromebooknya dulu, bukunya ditutup. Silakan dibuka Chromebooknya terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Sudah tampilannya seperti ini di Chromebook masing-masing? Kalau gitu kita kerjakan ya. Nomor 1, tadi kan sudah dikerjakan, sekarang kita koreksi bersama. Lihat ke depan. Ya, yang nomor 1, utusan Allah itu namanya apa? Apa? Utusan Allah namanya? Yang keras. Rasul. Betul? Yang nomor 2, jujur apa? Tadi namanya jujur? Apa? Sidik.
dapat diyakini dengan sepenuh hati. Kalau tahu kira-kira sampai misalkan tahu di sakunya kemana sampai ada uang, tapi saya nggak tahu itu jumlahnya berapa. Iya atau tidak? Nah, gitu percaya sama tahu. Jadi kalau percaya itu kan saya benar-benar yakin, benar-benar tahu. Ya. Tapi kalau tahu belum tentu percaya. Ditulis semampunya aja, kan tahu artinya gimana saja ya ditulis. Kalau percaya bagaimana, kalau tahu bagaimana. Dijawab sebisanya, karena ini tes akhir ya.